Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Gultom. Marilah kita buka ibadah kita. Untuk itu kami undang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari kasih dari surga. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pujian ini dari awal, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, introitus kita pada Minggu pagi hari ini terdapat dalam Kidung Agung 8 ayat 7 yang tertulis demikian. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Untuk menyambut introitus kita pada pagi hari ini, mari saya undang kita untuk menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Baik Bapak Ibu, kita bergembira, bersuka cita dalam Tuhan.
satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang berbunyi, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna sehingga kita mudah jatuh ke dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang mengasihi kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dari pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Bapa, kasihanilah kami,
Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, dan bersama umat Tuhan dan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang untuk adik-adik sekolah minggu untuk masuk ruangannya, dan kita akan doakan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Baik, mari kita mendoakan anak cucu kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk anak-anak, adik-adik, cucu kami yang akan masuk ke dalam ruang sekolah minggu mereka. Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin, agar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberikan pengertian buat mereka, dan juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sejak kecil mereka bertumbuh imannya di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Charles Gultom. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk kita mempersiapkan hati kita agar menjadi tanah yang subur, dan ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh, kita bersemangat, dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan lebih sungguh lagi dengan iman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada benar Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan meringankan langkah kami datang ke gedung gereja oleh karena ada kehausan dan lapar akan persekutuan dan firman Tuhan. Dan kami bersyukur siang hari ini dalam ibadah ini kami membahas satu bagian yang sangat-sangat penting yang kami lakukan sehari-hari. Kami akan berbicara tentang keluarga. Kami bersyukur karena Tuhan yang berinisiatif membangun keluarga pertama Adam dan Hawa, dan Tuhan juga terus memunculkan tokoh-tokoh iman dalam keluarga-keluarga, dalam segala kerapuhan mereka, datang dan pergi dalam setiap generasi. Dan kami bersyukur kami menjadi bagian daripada arak-arakan itu, dan kami akan menuju kepada keluarga Allah ketika Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu, berikanlah kami rasa haus dan lapar itu, supaya pengertian-pengertian yang baru dapat kami terima,
dan pengertian-pengertian yang lama yang mungkin ada blind spot yang belum kami mengerti, Tuhan sempurnakan dengan firman yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong pimpin mulut bibir hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan, dalam segala kebodohannya. Tuhan tolong untuk dapat menjadi berkat baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Suara saya terdengar cukup? Oke. Baik. Hari ini kita membahas satu tema, yaitu membangun keluarga bahagia. Boleh saya mulai dengan pertanyaan? Boleh ya? Tanya ya, nanti baca Alkitabnya. Tapi biasanya kalau pembicara bertanya, biasanya jemaatnya suka menyenangkan pembicaranya. Ya, ya. Bapak Ibu di sini, siapa di sini yang keluarganya bahagia semua? Angkat tangan. Kalau semuanya bahagia, saya langsung amin ya, kita langsung pulang. Ya, siapa di sini yang rasa kurang bahagia gitu? Malu-malu ya, padahal dalam hati, aduh, tadi berangkat kayaknya gue omelin istri gue gitu ya. Ya, aduh, tadi mau berangkat ke gereja, anak-anak ada ulah sedikit, akhirnya rada kesel sedikit ya. Nah, apapun keadaan Bapak Ibu hari ini ya, saya tidak akan amin, saya tetap khotbah hari ini. Kita akan membahas satu bagian, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Bagian yang sederhana, tapi sebenarnya ini bagian daripada kesimpulan atau pengajaran daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi ini semacam praktis atau tentang gaya hidup di tengah-tengah masyarakat. Mari kita membaca ayat 18 yang berulang tahun tanggal ganjil. Masih ingat ulang tahunnya? Masih ingat apa enggak Bapak Ibu? Masih ingat. Saya ulang tahunnya ganjil tanggal 23. Bacanya ayat 18 ya. Lalu tanggal ulang tahun yang genap baca ayat 19. Siap yang berulang tahun angka ganjil. Ayat 18, 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lihat di sini ada yang datang suami istri, ada yang datang di sini duduk bersebelahan suami istri? Tidak ada? Oh, Bapak sama Ibu, baik Bu. Boleh berdekatan Bu? Berdekatan? Itu suami resmi ya Bu? Puji Tuhan, satu-satunya, the only one ya. Oke, boleh pegangan tangan Bu? Saya bukan ngerjain ya, cuma ini menjadi teladan indah buat kita semua ya. Pegang tangan, baik. Saya mau tanya Bapak sama Ibu, mana lebih kuat getaran waktu pacaran dengan sekarang? Puji Tuhan, weh. Itu baru luar biasa, ya.
Jadi getaran itu ketika pacaran, itu getarannya mungkin masih 110 volt ya Pak ya. Nah sekarang jadi 220 volt, betul Pak? Ya, itu namanya cinta dalam keluarga. Cinta dalam relasi suami dan istri. Makasih Bu, ya. Lanjutkan pegang tangan juga, saya senang lihatnya Bu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak keluarga hari-hari ini terjebak dengan relasi-relasi yang suam-suam. Oleh karena apa? Oleh karena melupakan dua hal. Ya, Bapak Ibu boleh tahu sudah berapa puluh tahun menikah? Wow, luar biasa ya. Berapapun usia kita dalam menikah, sesungguhnya ada bagian-bagian yang sering kita lupakan di dalam perjalanan pernikahan kita sebagai suami dan istri. Ada banyak survei yang sudah kita bisa baca, tetapi ada dua bagian yang perlu kita evaluasi kalau kita sebagai suami dan istri. Soalnya yang pertama adalah kalau kita membangun relasi keluarga yang bahagia, ingatlah bahwa ketika kita membangun relasi suami dan istri, kita jangan melupakan relasi sebelumnya ketika kita berpacaran. Ya, ada banyak bapak yang sebut istrinya emak gitu ya. Oma begitu ya orang Batak bilangnya. Tapi kita melupakan bahwa dulu waktu kita pacaran atau waktu kita sedang masa-masa bulan madu, kita menyebut istri kita honey, sayang, ya, engkau bulanku, engkau matahariku, ya, memuji, ya. Jadi kata istri itu penting, tetapi kata kekasih itu jangan dilupakan. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang sehari-hari sebut istrinya dengan sayang atau suaminya dengan sayang? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang sebut dengan namanya? Oh namanya, langsung namanya Pak. Oh begitu ya. Misalnya nama saya Charles, istri saya Sylvie ya. Sylvie, tolong ambilin sepatu saya. Kira-kira lebih mesra mana dengan sayang, boleh nggak ambilin sepatu saya? Aku hari ini mau pelayanan. Mana yang lebih merasakan ada touching di situ? Pasti yang kedua, ya. Perkataan nama itu bisa dalam arti kita dekat, tapi bisa juga kita dalam arti kurang respect dengan dia. Ya. Tapi apapun itu kita bisa berbeda ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita menjadi suami dan istri, mari kita ingat selain istri atau selain suami, dia adalah kekasih kita. Kekasih kita. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kekasih kita. Nah kalau istri dan suami kita adalah kekasih kita, maka bagian yang penting untuk membangun relasi suami dan istri, kita perlu lakukan kencan. 1, 2, 3 katakan kencan. Siapa di sini yang pernah kencan suami istri? Bukan dengan will atau pil ya. Terakhir kapan kencan Pak? Sama ibu, nggak bawa anak-anak, datang ke sebuah villa, lalu bercakap-cakap dari hati ke hati. Kapan terakhir Pak? Sudah lama ya. Ya, harus dilakukan minggu depan atau bulan depan Pak, segera. Kenapa? Supaya janji firman Tuhan itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang supaya engkau memiliki hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan berbicara tentang harta, bukan berbicara kesehatan saja, tapi berbicara tentang spiritual, emosional, relasi yang semakin karib sebagai suami dan istri. Oleh karena apa Alkitab berkata bahwa kita dalam relasi kita sebagai suami istri, kita dilatih untuk menjadi apa? Menjadi pengantin Kristus. 1
Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Pengantin Kristus. Ya. Jadi kalau kita dipersiapkan untuk menjadi pengantin Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus yang akan menjadi mempelai kita ketika nanti Tuhan panggil kita. Nah, inilah bagian yang paling penting, yang paling dasar buat suami dan istri, ya. Saya bukan nasihatin, cuma nyampein, ya. Juga dalam proses juga untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berusaha ucapkan istri saya, sayang, kamu pulang jam berapa? Sayang, kamu sudah makan apa belum? Ya. Sayang, kamu di mana? Tolong beri kabar. Ya, kami ucapkan itu supaya apa? Supaya relasi itu menjadi relasi yang penuh dengan pujian. Supaya ketika dia pulang dari kantor dengan beban pekerjaannya, dia datang disambut dengan sebuah perkataan yang hangat dan mungkin diperlakukan seperti permaisuri begitu ya. Halo sayang, bagaimana harimu? Apakah yang bisa kita percakapkan hari ini? Dan kadang-kadang saya begitu banyak diam ketika istri saya mulai berbicara dan berdoa juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah beberapa purnama tidak pernah masuk gedung bioskop, ya. Sampai ada satu film Ngeri-Ngeri Sedap, gitu ya. Ngeri-Ngeri Sedap itu, ada yang pernah nonton film ini? Oh sudah Pak, puji Tuhan ya. Bapak orang Batak ya? Oh puji Tuhan. Saya juga Pak. Saya rasa ini film yang spektakuler dan juga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam kita menonton itu ya. Saudara, mungkin film ini bukan hanya film yang berasal dari suku tertentu, tetapi juga film ini mewakili budaya seluruh Indonesia, bahwa ada banyak keluarga-keluarga ketika berhadapan dengan gereja, berhadapan dengan hamba Tuhan, berhadapan dengan orang-orang di luar keluarga, itu berusaha berkata keluargaku oke. Ya, kalau Bapak Ibu nonton film itu, ya ada satu bagian di mana si ibu itu, ya mamanya si Duma itu jemput Bapak Duma itu ke Lapo, ya. Setelah jemput itu, ya tiba-tiba ada suara motor dari jauh, rupanya itu suara motor Pak Pendeta, ya. Lalu Bapak si Duma itu bilang, tolong dulu, pegang dulu tanganku, pegang dulu tanganku. Ada apa? Pak Pendeta lewat supaya kita dianggap mesra gitu ya. Ya. Jadi ada banyak keluarga sesungguhnya dari luar itu sangat-sangat oke, ya, sangat-sangat baik, tetapi di dalamnya itu ada banyak pergumulan, ada banyak badai, ada banyak hal yang membuat orang tidak tahu, gereja kadang-kadang tidak tahu, dan kadang-kadang gereja itu hadir pada akhir-akhir peristiwa itu, dan begitu banyak gunung es yang mungkin kita tidak tahu dalam gereja, dalam keluarga itu, dan akhirnya gereja dan kadang-kadang hamba Tuhan begitu minim untuk terlibat dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga, apalagi perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Kolose adalah jemaat yang menjadi teladan buat kita hari ini. Secara sederhana, jemaat Kolose itu mau mengingatkan kita bahwa ada dua macam keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga di mana Kristus menjadi pusat. Kristus yang menjadi utama, Kristus yang menjadi dasar, Kristus yang menjadi penopang, Kristus yang menjadi pilar. Dan yang kedua adalah keluarga yang dipengaruhi oleh roh-roh dunia ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau keluarga yang didasarkan oleh Kristus, pasti ada kata tunduk, atau kata tunduk itu lebih tepat dikatakan saling menundukkan diri, suami dan istri, bukan saling tanduk. Betul ya? Kalau orang keluarga yang berada dalam roh-roh dunia ini, maka keluarga itu pasti dipenuhi dengan
kekerasan, ya, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca satu jurnal, ya, suatu jurnal. Sesungguhnya bukan hanya orang tua, tapi gereja juga kadang-kadang melakukan kekerasan secara verbal kepada para pemuda dan pemudi. Siapa di sini yang pemuda-pemudi? Halo, angkat tangan. Yang masih jomblo siapa? Daftar ke saya. Di GKW Petra banyak anak-anak gadis yang berdoa dan minta didoakan oleh saya, Pak Pendeta, tolong doakan ya. Moga-moga dapat jodoh sesama GKOI ya. Betul ya Pak? Nah Bapak Ibu Saudara, gereja itu kadang-kadang melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata seperti ini. Kapan kamu menikah? Kepada anak atau kepada pemuda-pemudi. Bapak Ibu, ini adalah kekerasan secara verbal. Dan baiklah kita tidak mengulangi pertanyaan ini kepada para pemuda-pemudi kita. Ya. Bukankah Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita? Ya, bukan pernikahan. Ada orang-orang yang dipanggil memang untuk menikah, tapi ada orang-orang yang dipanggil untuk tidak menikah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Ya. Artinya pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan kekerasan kepada mereka. Jadi jangan bertanya itu sekali lagi, sekalipun kepada mereka. Kalau Tuhan pimpin untuk mereka menikah, maka mereka juga dengan segala pengetahuan mereka sebagai generasi digital, mereka pasti menemukan pasangan hidup mereka. Ya, pergumulan gereja adalah ada banyak pemuda-pemudi yang akhirnya masuk dalam program chatting ya, chatting untuk cari jodoh di di handphone begitu ya. Dan kita tidak tahu karena orang-orang yang chatting itu tanda kutip ada banyak mungkin memakai topeng atau kepalsuan dan lain-lain ya. Beda dengan kisah Alkitab, contohnya Yakub dan Yakub itu ketika menanti calon istrinya itu, dia menanti berapa puluh tahun? Yakub 14 tahun, betul Pak Penatua ya. Hadiahnya diambil nanti ya. Ya, sepeda ya. Ya, dia menanti 14 tahun untuk mendapatkan istrinya. Artinya apa? Waktu itu penting. Ya, pemuda-pemudi betul kita harus bergumul ya. Dengan jelas apakah Tuhan pimpin, dekatkan engkau dengan pacarmu itu. Tapi waktu menjadi ujian penting untuk kita mendapat tanda-tanda bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebabnya kekerasan yang berikutnya buat anak-anak pemuda adalah, atau keluarga baru tepatnya dikatakan, kalau dia sudah menikah, lalu ada banyak orang bertanya, kapan punya anak? Ya. Saudara, ini juga kekerasan. Jangan lakukan ulang lagi pertanyaan seperti ini. Ya. Saudara, ada satu teman saya, kakak tingkat, kebetulan dia berkeluarga dan anak pertamanya keguguran. Dan dalam bahasa Batak, orang yang belum punya anak itu ada sebutan amanisi paima, inanisi paima, betul ya? Sini yang orang Batak, betul ya Mang ya? Ya. Dan perkataan itu sesungguhnya perkataan kekerasan. Oleh karena apa? Kita dipaksa untuk cepat-cepat mendapatkan momongan, ya. Atau kadang orang yang baru menikah, kita dengan ringan saja berkata, mudah-mudahan cepat dapat momongan ya. Nanti biar papa mamanya dapat cucu, ya seneng-seneng cucunya sama papa mamanya sama oma opanya. Saudara, kita tidak boleh mengintervensi sebuah keluarga karena mereka punya peta perjalanannya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju.
Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan lakukan kekerasan, baik secara verbal maupun dengan sikap-sikap yang merendahkan pemuda dan juga keluarga-keluarga muda. Ini penting. Dan kekerasan yang berikutnya buat remaja adalah kalau ada orang berkata, terutama buat komisi pemuda, tiba-tiba ada orang baru datang atau orang-orang yang lama datang waktu kuliah datang ke GKOI Persekutuan, lalu kita berkata, baru datang, kok makin banyak jerawatnya, gitu kan? Jangan pernah lakukan itu, Bapak Ibu. Pemuda kita akan berkurang ketika kita menyambut dengan perkataan seperti itu. Pertamanya sih bilang, makin cantik, tapi kenapa jerawatnya makin banyak? Sama aja. Itu hanya klise ya, tapi ujung-ujungnya tahu bahwa jerawatmu memang makin banyak begitu ya. Nah, inilah kekerasan-kekerasan yang harus dihindari di tengah-tengah relasi kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa bagian ini mau menekankan bahwa kalau kita mau membangun baik relasi suami dan istri maupun relasi orang tua dengan anak ataupun dengan sesama, Kolose pasal 1 ayat 16, mari kita lihat bagian ini ya. Ini bagian yang penting, ayat inti daripada kitab Kolose ya. Dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, betul ketika kita mau membangun rumah tangga, kita perlu ekonomi finansial ya. Kitab Amsal berkata bahwa persiapkanlah ladangmu sebelum engkau membangun rumah ya. Artinya apa? Engkau harus punya pekerjaan itu tetap, dan kalau pekerjaan itu sudah dipersiapkan, ada tabunganmu, baru engkau bangun rumah tangga ya. Saudara, ada satu pergumulan di jemaat kami, ada orang yang mau menikah ya. Lalu bukan jemaat kami, maaf, simpatisan. Lalu kedua calon pasangan ini belum bekerja dan tidak punya pekerjaan. Ya. Lalu saya berkata sama mereka dan juga sama majelis, saya bilang saya mau taat sama firman Tuhan. Orang yang belum bekerja belum siap untuk membangun rumah tangga. Ya. Dan puji Tuhan, kami tetap konsisten untuk bagian itu. Ya. Karena kalau kita mempersatukan mempelai atau dua pasang anak manusia ini dalam pernikahan, maka pilar-pilar, pondasi-pondasi keluarga akan sulit untuk dipertahankan. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan anak-anak kita, doakan mereka supaya mereka punya pilar-pilar. Kolose pasal 1 ayat 16 juga mengingatkan kita bahwa di dalam pernikahan yang paling utama adalah Kristus dan juga untuk Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Kristus. Ya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kita tahu memang kalau kita menikah itu, 5 tahun pertama masih ngontrak, oke lah. 10 tahun udah punya rumah, puji Tuhan. 15 tahun udah punya mobil, puji Tuhan, begitu ya. Lalu setelah 15 tahun anak-anak kuliah, puji Tuhan, begitu ya. Pikiran kita kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh perencanaan secara ekonomi. Apakah itu penting? Penting. Tapi Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa apakah Yesus menjadi segala sesuatu di dalamnya. Yesus menjadi pusat yang utama di dalam perencanaan kita. Kalau itu menjadi sesuatu yang sekunder dalam pergumulan kita, maka kita akan tersesat, kita akan kehabisan tenaga untuk melihat kanan dan kiri, persaingan di tengah-tengah dunia pekerjaan, baik di tengah-tengah tetangga, dan akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang dipengaruhi
oleh roh-roh dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang suami istri, bukan jemaat kami, tapi dia tahu, sering datang ke tempat kami, simpatisan. Saya tahu dia orang kaya, tinggalnya di daerah Bintaro, di perumahan yang sangat mewah. Lalu dia tiba-tiba telepon saya, "Pak Pendeta, saya mau datang, minta didoakan." Ya, oke Bu, mari saya tunggu di gereja. Ya, saudara, waktu kami percakapan, ya, saya katakan sama suaminya, "Pak, Bapak kenapa melakukan kekerasan kepada Ibu?" "Pak Pendeta, saya nggak tahu." Dia bilang gitu. Waktu saya lihat wajah istri saya lihat wajahnya itu seperti wajah almarhum mamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Ngelihat wajah istrinya seperti ngelihat wajah setan, begitu kan? Ya. Saudara, bayangin ada relasi yang begitu luar biasa rusak. Ya, tetapi mereka tetap diberkati. Saya nggak tahu apakah dia di dalam Tuhan atau enggak, tapi mari, ini didasarkan dengan satu pengalaman bahwa ada orang-orang yang memang sungguh diberkati secara materi, tetapi secara rohani mereka kekeringan. Saudara, melalui pengalaman ini saya mau mendorong kita, ya, mendorong kita bahwa keberhasilan secara ekonomi finansial itu penting, tapi keberhasilan secara spiritual rohani kepada anak-anak kita. Ketika memilih pacar atau pasangan hidup bukan sekedar memperhatikan hal-hal yang materi itu saja, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang rohani. Supaya apa? Supaya Kristus yang menjadi utama, Kristus yang menjadi pondasi dalam relasi mereka. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kitab Kolose bahwa relasi kita sebagai suami dan istri saling tunduk, saling mengasihi seperti kita mengasihi Kristus, dan mari kita juga mengasihi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi tawar hati, ya. Itu yang terjadi dalam film Ngeri Sedap. Kenapa anak-anaknya menjadi tawar? Oleh karena apa? Oleh karena otoritas Bapak si Duma itu, dia menolak untuk berubah. Padahal anak-anaknya sudah berubah. Dia sendiri berkata, "Kalau anak saya berubah, anak itu harus mengikuti saya. Kalau dunia berubah, bukan saya yang berubah, dunia yang harus berubah." Bapak Ibu, ini sebuah zaman di mana semua orang belajar. Bukan hanya anak-anak kecil, TK, SD, kita pun yang sudah memasuki usia indah, memasuki usia jam 5 sore, juga harus belajar tentang anak-anak kita dan tentang diri kita. Bapak Ibu, selamat berproses untuk kita melanjutkan keluarga kita. Jangan lupa 2 tips yang saya sampaikan di awal. Mari sebut pasangan kita sebagai sayang, honey. Yang kedua, rencanakan date atau kencan kepada pasangan kita. Titip anak-anak semua, biar kita jalan berdua, memadu kasih. Disitulah kita akan merasakan kelimpahan seperti Yohanes pasal 10 ayat 10b. Selamat menjalani relasi keluarga. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu begitu terbatas menyampaikan firman ini. Tapi Roh Kudus, Roh yang memberikan pengertian, Roh yang menuntun kepada kebenaran itu, yang memberikan rema dan inspirasi buat kami semua. Kami berdoa Tuhan berkati buat gereja ini, supaya keluarga lepas keluarga menjadi sebuah lilin-lilin kecil di tengah dunia yang gelap.
Ada begitu banyak keluarga yang rusak. Ada begitu banyak relasi yang rusak. Tapi hari ini kembali kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa apapun tantangan kami harus menjadikan Kristus menjadi segala sesuatu. Kristus menjadi dasar dan tujuan dalam keluarga kami. Kami mohon juga kami sebagai orang tua. Sungguh kami sadar ada banyak keterbatasan kami. Kekurangan kami, bahkan kegagalan kami untuk mendidik mereka, memberikan teladan kepada anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak membuat hati anak-anak kami menjadi tawar. Sebaliknya, anak-anak kami mendapatkan sukacita, menumbuhkan semua potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dan mereka menemukan panggilan hidup mereka. Apakah mereka akan menikah ataupun mereka melajang. Biar Tuhan yang dimuliakan atas hidup para pemuda-pemudi. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan berkati gereja ini. Kami tahu di tengah-tengah lingkungan yang beragam, Tuhan menjadikan gereja ini panggung untuk menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah kami dengan tegur sapa, perbuatan yang baik, dapat berelasi dengan keberagaman di tengah-tengah masyarakat dan menjadi saksi Kristus. Berkati buat anak-anak sekolah minggu dalam perlindungan penyertaan Tuhan, apalagi mereka mulai dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tuhan lindungi, jagai. Malaikat Tuhan menjaga mereka agar jauh dari segala virus maupun sakit penyakit. Kami berdoa juga buat jemaat yang berulang tahun, Ibu Stefani, Bapak Flasius Nusale, Bapak David Susanto, Saudara Ayub Sianipar, dan anak Aurelia Angkau. Tuhan, kami percaya hari-hari yang mereka lewati adalah anugerah Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan anugerah itu. Tuhan tambah-tambahkan pengertian dalam hidup mereka. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan. Bahkan mereka semakin mencintai orang tua mereka. Orang tua mencintai anak-anak mereka. Dan mereka menjadi keluarga yang dapat berkembang seperti bunga di padang, dan ada banyak orang yang menyaksikan akan keindahan hidup mereka, wangi akan hidup mereka, sehingga mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati buat jemaat dalam lansia, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat hidup, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa rambut putih adalah hikmat dan pengalaman. Biar Tuhan pakai para jemaat lansia menjadi pendoa dan menjadi sumber hikmat buat kami generasi-generasi selanjutnya. Berdoa juga buat keluarga besar Bapak A.J. Bernard, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan atas dipanggilnya Ibu Iren Bernard Tama Wiwi. Tuhan, kami percaya bahwa kematian tidak memisahkan cinta kasih kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tambahkan iman pengharapan kasih kepada Bapak Bernard, dan Tuhan tolong untuk melihat ada satu frame yang besar dalam kekekalan dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah menetapkan waktu dan masa atas setiap hidup kami. Biar Tuhan berikan semangat, kekuatan kepada Bapak terkasih. Kami berdoa buat jemaat yang dalam pergumulan ekonomi, juga keluarga dan pekerjaan. Kami percaya kalau kami mengetuk pintu, Tuhan akan bukakan. Kami berdoa, Tuhan buka kesempatan buat jemaat-jemaat yang bergumul secara ekonomi, baik dengan relasi-relasi teman di gereja, relasi-relasi teman-teman dalam pekerjaan sebelumnya, ataupun Tuhan buka dengan cara yang lain. Tuhan tolonglah agar Engkau dengan segera mengirimkan kabar sukacita buat keluarga-keluarga yang dalam pergumulan. Berkati juga buat gereja untuk menjadi sahabat dalam perjalanan pergumulan mereka. Kami berdoa juga secara khusus berkati buat program maupun aksi-aksi penginjilan-penginjilan di desa-desa, di tempat-tempat di mana Tuhan buka kesempatan untuk menginjili.
Dan kami berdoa biar gereja GKOI, terkhusus GKOI, pengutusan, persekutuan, Tuhan juga pakai jemaat ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melewati tembok-tembok gereja. Berkati buat sidang raya, juga berkati buat calon ketua umum sinode berikutnya. Biar muncul pemimpin yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, belajar sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus, dan menjadi pemimpin yang menghamba. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kesatian para pelayan Tuhan di GKOI, untuk hamba Tuhan, Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, juga majelis dan komisi. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan, kalau kami rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat buat gereja ini. Tuhan akan tambahkan bilangan jemaat di gereja ini. Biar Tuhan ikat akan relasi mereka dalam pelayanan maupun dalam relasi-relasi yang lain, sehingga ada suasana yang indah sebagai rekan pelayanan maupun rekan sekerja Allah maupun keluarga Allah di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa juga buat jemaat yang sakit. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami bersepakat pada ibadah ini berdoa buat Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutahuruk, Ibu Pendeta Arlin Angkau, dan Bapak Pendeta Hans Tuanakota. Kami tumpang tangan buat mereka, kirim doa buat mereka. Kami percaya sebagaimana firman Tuhan, Engkau hadir di tempat tidur mereka. Engkau hadir ketika mereka merasakan sakit. Biar mereka memandang darah Yesus Kristus yang tercurah itu, yang mengalami begitu banyak penderitaan, sehingga mereka merasakan kelegaan, keringanan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara. Di tengah begitu banyaknya berita COVID yang mulai menanjak, lindungi dan proteksi kami. Tuhan berikan kami bijaksana supaya kami juga tetap melakukan prokes, dan keluarga kami Tuhan lindungi. Beberapa jemaat yang terpapar, kami tahu itu juga dalam seizin Tuhan untuk mereka menerima anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Untuk proses pemberian persembahan masih dengan menjaga jarak, akan dimulai dari sisi kiri saya, selanjutnya ke sebelah kanan. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Kubawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena telah mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur hati kami atas kelimpahan berkat di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, Tuhan terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu dan demi kebesaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk. Kami akan membacakan tambahan warta jemaat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Gultom yang telah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua, PA Sektor Jaga Permai dan Sektor Duta Keranji akan dilaksanakan pada Selasa 19 Juli 2022 pukul 19.30 melalui Zoom. Yang ketiga, untuk ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 jam 10 bertempat di gereja. Yang keempat, ibadah minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022 jam 17 bertempat di gereja. Adapun temanya adalah kasih setia Tuhan dengan pembawa firman adalah Pendeta Mesak Lekahena. Yang kelima, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Yang keenam, berita sukacita telah lahir dengan sehat putra kedua dari Bapak Roland Angkau dan Ibu Lasmi Febrina dengan nama Aston Glenn Milano Angkau pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 20:14. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat, kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga. Yang ketujuh, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi siang ini. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji berkat-Nya melimpah. Memberkati rumah
pulanglah dengan sejahtera, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan kita bisa langsung pulang ya, dan tidak bersalam-salaman. Sampai jumpa ya. Dadah. Yang terakhir kan? Yuk. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku.